Selamat siang, ini saya bawa pertanyaan dari salah seorang sahabat setelah melihat video Leo yang manfaat 4 latihan utama. Eh, dia bertanya, dia sih nge-WA saya. Dia cerita begini, saya lebih suka elemennya gitu. Walaupun mendengarkan masih kurang ngerti logikanya bagaimana. Jujur, kadang Leo seperti menjanjikan sambil ketawa ya. Terutama ada dua yang saya mau nanya. Leo bilang bebas dari samsara dengan cepat. Itu pengen nanya itu karena secara tidak langsung seperti dijanjikan menurut saya loh katanya. Nah, di situ Leo bilang kalau pernah baca ini mungkin baca aspirasi agung, aspirasi kekayaan mutlak, itu bisa terbebas dari samsara dengan cepat. Saya ngulang-ngulang itu terus karena seperti bukan Buddhism. Buddhism tidak pernah menjanjikan sesuatu, semua tergantung karma. Beda sama yang lain. Kemudian yang kedua ini ada yang mengelus-ngelus dahi sampai ubun-ubun supaya plong yang lurus seperti menurut Leo gitu. Menurut menurut yang begini yang. Nah, itu bagaimana ini ya penjelasannya. Nah, itu udah sih mungkin itu aja. Itu saya ketawa ya dengar yang kayak gini ya. Banyak errornya tuh terlalu banyak. Jadi kayak kadang ya kalau misalnya kita ngomong ke anak SD kelas 1. Nah, kita bilang petani di desa sekarang lagi kemarau misalnya. Sekarang lagi kemarau, para petani di desa mereka nggak ada beras untuk dimakan. Jadi mereka kelaparan, mereka menderita. Kita perlu kumpulin uang untuk uh, beli makanan untuk mereka, beli beras untuk mereka. Lalu anaknya dengerin gitu kan, dia berpikir keras sekali. Lalu orang tuanya nanya, kamu mikir apa? Kok mereka nggak makan kue? Ngerti nggak? Anak itu bertanya logika, dari logika yang bagaimana pertanyaan itu terbit. Karena dia biasa bisa makan nasi, bisa makan kue, ada makan daging, ada makan macam-macam. Tidak ada beras tuh artinya tidak ada yang bisa dijual, tidak ada makanan sama sekali. Tapi ya dia dengan lugu polosnya bertanya gitu, kita kayak, aduh, ngerti kan? Gak bisa dijitak. Tapi itu bukan pertanyaan yang cerdas gitu. Dengan cara yang sama banyak sekali pertanyaan orang itu saya rasanya begitu. Jadi menggemaskan tapi nggak bisa disalahkan. Satu, saya nggak menjanjikan, saya menyatakan. Beda menjanjikan sama menyatakan. Saya nyatakan kebenaran. Siapapun yang baca aspirasi agung bahkan walau sekali seumur hidupnya, makhluk apapun itu, dia akan dengan sangat cepat bebas dari samsara. Kenapa? Karena itu kekuatan alam. Itu yang pertama. Yang kedua, ajaran Buddha tidak pernah menjanjikan. Dungu banget. Itu bodoh, itu dungu, itu goblok. Itu memfitnah ajaran Buddha. Jangan karena yang Anda dengarkan itu sampah yang dilabeli ajaran Buddha lalu Anda mengambil bahwa itu Buddhisme. Tidak. Ajaran Buddha itu ajaran yang bukan hanya tidak menjanjikan, bukan hanya menjanjikan, tapi memastikan, memberikan kepastian mutlak. Siapa bilang ajaran Buddha tidak ada menjanjikan? Ya memang sebenarnya tidak bisa dibilang menjanjikan, tapi lebih kepada menyatakan. Menjanjikan itu kayak, kalau kamu lakukan ini, nanti saya berjanji kamu akan kukasih ini. Ini menjanjikan. Ajaran Buddha menyatakan. Lihat Mahasatipatthana Sutta. Saya coba bacakan sekalian, biar tahu. Beda, menjanjikan sama menyatakan. Menjanjikan itu lemah sekali. Karena kalau yang menjanjikan langgar janji gimana? Repot kan? Nah, kalau menyatakan itu aman. Bisa lihat di Mahasatipatthana Sutta.
Cittanupassana. Ya. Yohi koci bhikkhave ime cattaro satipatthane evaṃ bhaveyya sattavasani tassa dvinaṃ phalaнаṃ añataraṃ phalaṃ patikangkhaṃ dittheva dhamme aññā satiwa upadisese anagamita. Yohi koci bhikkhave, oh para bhikkhu, barang siapa, siapapun, ime cattaro satipatthane, 4 landasan penyadaran ini, evaṃ bhaveyya, bila dia mengembangkan demikian, sattavasani, selama 7 tahun, tassa, kepadanya, dvinaṃ phalaнаṃ, 2 buah, aññataraṃ phalaṃ patikangkhaṃ, dia bisa mengharapkan atau bisa diharapkan terjadi padanya 2 macam buah ini, salah satu dari 2 buah ini. Dittheva dhamme aññā, nah ini artinya arahata. Satiwa upadisese, apabila masih ada kayak kemelekatan atau penggenggaman, masih ada noda ya, masih ada kecondongan pada eksistensi yang seperti itu. Anagamita, buah anagami. Itu apa? Nggak ada yang bikin ajaran Buddha kayak rancu, gamang, dan tidak pasti itu marah. Saya tidak suka dulu saya tidak suka Theravada karena gamang, rancu, lemah kesannya. Artinya apa? Itu sudah keracunan marah. Sadar atau enggak? Ajaran Buddha itu powerful dan segala sesuatu yang berkekuatan tidak ada rancu-rancu. Tidak ada gamang-gamang, enggak ada. Pasti kokoh, teguh. Permata ada yang lembek kayak lumpur enggak? Enggak ada, permata itu gemilang, powerful, jelas, berkilau. Setelah saya belajar Tipitaka, setelah saya belajar Theravada yang sesungguhnya, gak ada yang semenarik Theravada, yang murni, bukan yang dilabeli Theravada ya. Contoh yang berbahaya itu gini, ya kita ya berusaha, mana kita tahu kapan bisa nibbana. Ini sesat, ini lemah sekali, ini gak bisa, ini salah. Kalau bilang ini dhamma, ini salah. Enggak, dari mana? Dari mana Sotapati, Sakadagami, Anagami, Arahata Magga terbit? Dari kekuatan kama baik. Pikiran yang diarahkan dengan buruk hasilkan kama buruk. Pikiran yang diarahkan dengan baik hasilkan kama baik. Begitu pikiran mengarah saya mau araha, saya mau nibbana, itu kama baik luar biasa dahsyat terbit. Tanpa pemikiran saya mau nibbana, saya mau araha, biarlah saya araha, biarlah saya nibbana, tidak ada parami bisa terbit. Beda antara kebajikan dengan parami, punya dan parami. Punya itu segala kebajikan yang tidak ada asosiasi dengan keinginan atau pengarahan hati untuk bebas dari samsara. Sedangkan kalau kebajikan itu diiringi atau berasosiasi dengan pengarahan hati, keinginan untuk terbebas dari samsara, itu jadi parami. Ada yang memberikan deskripsi tentang kebajikan dan parami dengan sangat error di luaran. Waktu itu saya ada screenshot, tapi saya belum sempat bahas tentang itu. Itu sangat mematikan. Kurang lebih kayak yang disebut kebajikan itu kalau kayak memilih penerima dana, kurang lebih. Kalau yang tidak memilih penerima dana itu jadi parami. Ini sesat. Sangat sesat. Sangat sesat. Karena semua Buddha memuji memilih penerima dana. Itu konsep error, konsep marah. Berdana jangan pilih-pilih penerima, itu dungu. Nah, jadi misalnya ketika seorang lakukan kebajikan, mau sekecil apapun, mau dia pilih atau tidak penerimanya, dia kasih ke hewan atau kasih ke Buddha atau kasih ke sangga. Kalau dia tidak
arahkan untuk nibbana, untuk bebas dari samsara, untuk bebas dari lahir mati, untuk pembebasan, itu jadi punya kebajikan. Dan kalau seorang danakan bahkan sebutir beras, baik dia pilih maupun tidak, kepada semut, kepada Buddha, kepada Sangga, dan dia arahkan, biarlah saya capai nibbana, biarlah saya bebas dari samsara, biarlah saya capai arahata, itu jadi parami. Kebajikan dengan parami bedanya apa? Kebajikan begitu dia udah berbuah habis, kekuatannya hilang. Tapi parami, dia akan bisa terus berbuah sampai kamu berhasil capai tujuan. Kenapa? Karena sifat dari kebajikan adalah mendukung pencapaian tujuan, mendukung pencapaian keinginan, pemenuhan keinginan. Jadi karena keinginanmu untuk capai araha, keinginanmu untuk capai nibbana, selama itu belum terjadi, kekuatan kebajikan itu nggak bisa istirahat. Ngerti nggak? Nggak bisa hilang. Nah itu, maka kekuatan di antara semua keinginan yang tertinggi adalah keinginan untuk bebas dari segala keinginan. Karena keinginan yang begitu akan memperkuat, membackup kekuatan kebajikan tidak bisa hilang sampai kita capai tujuan. Bisa ngerti nggak? Jadi, ini bukan menjanjikan. Aspirasi agung isinya apa? By the power of all truths, dengan kekuatan semua kebenaran, samudra kebajikan, samudra parami. Dan itu bukan pakai samudra kebajikan pribadi loh, dengan semua, artinya dengan semua kekuatan kebajikan saya dan semua makhluk di semesta raya, semua Buddha, semua Bodhisatta, semua. Bisa ngerti nggak? Jadi dengan kekuatan semua kebajikan itu, biarlah arahata tercapai olehku semua makhluk sesegera mungkin, secepat mungkin, senyaman mungkin, seefektif mungkin. Kenapa orang tidak berani aspirasi? Satu, kenapa orang tidak aspirasi? Satu, dia nggak ngerti seni aspirasi. Seni aspirasi itu domain atau area sama Sambuddha. Nggak belajar dari sama Sambuddha, seorang tidak bisa menguasai seni aspirasi. Yang kedua, dia nggak yakin dengan kekuatan kama. Kenapa dia nggak yakin dengan kekuatan kama? Karena yang ketiga, dia nggak paham apa itu kebajikan. Fungsi dari kebajikan adalah mendukung pemenuhan tujuan, ngerti nggak? Kalau kita ngerti ini, ya udah, tujuan yang saya deklarasikan jangan yang kecil-kecil, jangan yang setengah-setengah. Maka sangat dungu kalau seorang berpikir, janganlah yang tinggi-tinggi, janganlah muluk-muluk mau arah. Ini omongan marah, ini omongan marah, ini ajaran marah. Araha itu tidak muluk-muluk, itu kebutuhan primer bagi siapapun yang mau bebas dari derita. Lahir lagi itu derita dahsyat. Ada tubuh, ada hati, itu derita dahsyat. Ngerti nggak? Itu kebutuhan sangat mendesak dan kebutuhan sangat mendasar bagi siapapun yang ingin bebas. Bukan muluk-muluk. Maka araha tampak. Nah ini yang saya suka. Ini Dhamma style. Style dari Dhamma sejati itu gitu. Nggak ada bisa nggak ya, kira-kira ya, semoga lah ya. Nggak ada kayak gitu, nggak ada rancu. Jadi dalam ajaran Buddha kita tidak meminta, kita tidak memohon, kita lebih penting lagi kita nggak mengemis. Kita kasih titah, kasih perintah, kita bersabda, berfirman, dan itu terjadi. Kenapa? Semua makhluk, siapapun yang punya backup kebajikan, dia berhak untuk beri titah, dia berhak untuk beri komando, dia berhak untuk beri perintah, dia berhak untuk bersabda, dia berhak untuk berfirman. Logikanya dapat? Gitu, itu bukan monopoli satu sosok, tidak ada. Tidak ada. Karena kenapa? Kebajikan itu mata uang tertinggi di semesta. Kamu ada uang, kamu bisa beli barang. Kamu tak ada uang, tak bisa beli barang. Biarlah saya kaya, biarlah saya panjang umur, biarlah saya bijaksana, biarlah saya capai araha. Oh enggak, itu jangan. Biarlah saya jadi kaya, biarlah saya panjang umur. Yang begini. Kalau cuma harap gitu, nggak ada kebajikannya, nggak bisa. Tapi kalau seorang, biarlah saya jadi bijaksana, biarlah, itu tadi saya ralat ya. Saya cancel pernyataan itu. Biarlah saya jadi bijaksana, biarlah saya jadi orang baik. Biarlah saya jadi orang baik, biarlah saya jadi bijaksana, biarlah saya jadi araha, biarlah saya capai arahata. Ini bukan omong kosong. Kalau yang tadi, biarlah saya kaya, biarlah saya cantik, biarlah saya lahir ke alam surga. Yang begitu, itu sangat bisa berasosiasi dengan tanha. Aku salah, dia tidak hasilkan kebajikan. Maka bisa jadi omong kosong. Impi angan-angan kosong. Tapi kalau seorang, biarlah dia arahkan hatinya mau jadi orang baik, itu kebajikan besar.
Ngerti nggak? Jadi pernyataan aspirasi itu bisa merupakan kebajikan juga. Ada aspirasi yang merupakan keburukan, ada aspirasi yang merupakan kebajikan. Jadi kalau dia pikir, biarlah saya jadi orang baik, walaupun saya belum tahu caranya. Biarlah saya jadi bijaksana, biarlah saya jadi araha, biarlah saya capai arahata. Ini semua kebajikan dahsyat. Dan ini adalah aspirasi yang sekaligus merupakan kebajikan, ngerti nggak? Karena dia arahkan hatinya pada apa yang mulia. Maka walaupun dia cuma chant itu lagi dan lagi, dia bisa capai. Secara bertahap akan terkondisikan untuk mencapai itu. Orang yang meremehkan seni aspirasi, dia sedang menghancurkan seluruh tulang dan sendi spiritualnya. Karena di Dhamma ini, tidak melalui aspirasi, tidak ada satupun sama Sambuddha bisa terbit, tidak ada satupun Paceka Buddha, Sawaka Buddha bisa terbit. Semuanya mulai dari apa? Titik balik mereka yang sangat krusial, mulai dari aspirasi. Aspirasi itu apa? Pengarah hati. Dan ketika hati diarahkan dengan benar, dahsyat. Mulai paham ya? Jadi aspirasi itu tidak hanya, tapi karena para dungu yang membabarkan dengan salah, menerjemahkan dengan salah, membabarkan dengan salah, menyebabkan banyak putra-putri Tathagata itu jadi makhluk lemah. Karena mereka keracunan konsep beracun. Tidak ada. Kalau Anda dengar ada dhamma yang ketika didengar melemahkan hati-hati. Semua suku kata dhamma, setiap suku katanya itu membangkitkan kekuatan dan kekuatan. Kekuasaan dan kekuasaan. Jadi ini bukan janji melainkan pernyataan. Lakukan ini, terjadi ini. Mustahil tidak. Siapapun yang baca aspirasi agung walaupun sekali seumur hidup, walaupun dia itu seekor kodok, seekor semut, seekor setan, atau makhluk neraka, dia akan capai araha, dia akan capai nibbana, dia akan bebas dari samsara dengan sangat cepat. Begitu. Kalau ditanya, siapa yang bilang, aduh, buta sekali sampai perlu menanyakan pertanyaan itu. Orang yang bertanya seperti itu berarti dia butanya luar biasa. Karena bahkan siapapun yang belajar sedikit saja dari Patthana, dia sudah akan paham kenapa itu ilmu pasti. Anda nanam 100.000 biji mangga, belum tentu semua jadi pohon mangga, belum tentu semua menghasilkan buah mangga. Itu belum tentu, belum pasti. Tapi barang siapa menanamkan benih aspirasi agung itu, walaupun satu, dia mustahil tidak jadi araha dengan cepat. Kenapa? Karena benih tanaman bisa dihancurkan oleh banyak hal. Tapi benih dari parami itu kebajikan yang asosiasi dengan keterbebasan dari samsara. Aspirasi agung, karena bisa ngerti nggak? Ini dhamma yang halus dan dalam tapi sangat istimewa. Dengan hati diarahkan ke arah yang benar, dia udah kebajikan. Dan ini aspirasi yang mengarah pada arahata. Apalagi bagi diri dan semua makhluk. Oke, arahata cepat lagi, nyaman lagi. Oke, artinya ini kebajikan sangat besar dan diarahkan kepada pembebasan, maka dia jadi parami yang sangat kuat. Jadi walaupun seorang dia tidak ngapa-ngapain sepanjang hari dia baca aspirasi agung aja, itu akan terjadi, akan terkondisikan. Akan terkondisikan dia bisa menembus rupa wedana sanya sangkara winyana itu sebagai anicca dukkha anatta. Ujung-ujungnya sila samadipanya. Tapi terkondisikan. Saya tidak bilang, sudah aspirasi agung aja, semua gak usah dilakukan. Saya gak bilang gitu. Coba lihat di grup. Bagaimana? Segala macam kebajikan didukung kan? Tapi ingat, yang memimpin di depan, yang jadi mahkota itu aspirasi agung. Dan ketika kamu rasa tidak ada kebajikan yang bisa dilakukan, aspirasi agung aja terus. Itu gak hanya. Logikanya dapat gak? Begitu, jadi aspirasi agung atau segala macam parami, bahkan mendanakan sebutir pasir kepada seekor semut dengan niat biarlah saya capai arahata, biarlah saya nibbana karena kebajikan ini. Itu jadi parami. Parami bisa disebut wajira bija. Wajira itu intan, tak terhancurkan. Bija itu benih. Jadi segala benih tanaman bisa terhancurkan oleh kondisi-kondisi tertentu. Tapi parami, yang namanya parami, sekecil apapun tidak akan pernah bisa hancur sampai dia sukses melontarkan makhluk
melontarkan tuannya keluar dari samsara. Aspirasi agung itu maha wajira bija, the great diamond seed. Gitu, maka powernya sangat dahsyat. Orang yang enggak, saya bingung, makanya saya sering bilang dulu kurang lebih konsepnya, saya bingung bagaimana yang tidak paham bagaimana sihir bekerja, yang tidak paham bagaimana mantra bekerja, bisa memahami bagaimana dhamma bekerja. Karena dhamma itu jauh ajaib dan dahsyat dibandingkan sihir. Jadi kalau Anda dengar dhamma yang kayak kesannya kok biasa banget, hati-hati. Karena dhamma nggak ada yang biasa. Semuanya luar biasa. Setiap suku kata dhamma, bahkan dana. Kekuatan bahkan dari dana. Itu sudah dahsyat. Apalagi sila, apalagi samadhi, apalagi panya, apalagi vimutti. Misalnya makhluk-makhluk dungu itu, yang penting vipassana, yang penting panya, nggak usah dana, nggak usah sila, nggak usah samadhi. Itu dungu banget. Kalau yang belajar Sutanta Pitaka Apadana, kalau nggak salah Thera Apadana, itu bisa lihat, kalau saya nggak salah di Thera Apadana, karena dulu saya belajar, saya catat di satu buku. Itu ini, buah dari dana daging. Itu seorang bisa beroleh kekuatan untuk menjalankan tisika, 3 latihan, sila samadhi panya. Jadi kalau makhluk lemah, dia nggak bisa lakukan sila samadhi panya. Dia perlu kekuatan. Nah, salah satu cara untuk gain power itu adalah dana daging, dana makanan. Kenapa daging? Dana makanan hasilnya ayuana sukang balang. Balang di sini kekuatan. Nah, dana makanan secara umum dan daging itu bojana. Daging itu masuk panita bojana. Panita artinya istimewa, agung, mulia. Jadi makanan yang istimewa. Kalau orang dana bojana, dia dapat ayuana sukang balang patibanang. Ya, usia, keindahan, kebahagiaan, kekuatan, dan kecerdasan, kebijaksanaan. Kalau dia danakan panita bojana, berarti dia dapat panita ayu, panita wana, panita sukang, panita balang, panita patibanang, ngerti nggak? Bayangkan tadi daging babi yang kita danakan, ngerti nggak? Ayu wana sukang balangnya level up ke panita, istimewa. Dia dapat usia yang istimewa, dia dapat keindahan, kerupawanan yang istimewa, kebahagiaan yang istimewa, kekuatan yang istimewa, kecerdasan yang istimewa. Makanya juga kalau orang-orang atau member atau siapapun yang melihat si Leo Pratama ini usia 20-an, belum 30, tapi kenapa dia bisa babarin hal yang banyak orang yang udah berambut putih pun masih tak tahu? Dana. Saya dana sangat banyak daging, saya dana sangat banyak pelita, saya dana sangat banyak jarum. Daging, pelita, jarum. Itu adalah 3 hal yang sebabkan kebijaksanaan bisa sangat dahsyat. Cermin juga sebenarnya. Dia juga dana cermin signifikan. Hah? Ini saya ngomong yang untuk kebijaksanaan secara signifikan ya. Sebenarnya sih semuanya bisa, ada aspeknya gitu loh. Sama dupa juga, haruman juga ya. Jadi itu makanya penting belajar Sutanta Pitaka Apadana. Tapi Apadana belum ada setahu saya bahasa Indonesia yang lengkap. Dari sana terutama dari kalau nggak salah Bante Pindola Baradu aja ya kalau nggak salah. Kayaknya Bante Pindola Baradu aja itu banyak sekali. Berdana ini, lalu karena itu buahnya apa, karena dia nanti bilang buahnya ini, inilah buah dari dana dupa misalnya. Inilah buah dari dana jarum misalnya. Jadi kalau jarum, karena dia kan sifatnya menembus. Kebijaksanaan itu sifatnya dia menembus, membawa sampayuta dhamma, fenomena yang berasosiasi dengan kebijaksanaan untuk menembus selaput kebodohan. Gitu. Jadi dulu itu saya ingat, begitu saya tahu, dana jarum tuh bisa buat bijaksana, saya kalau nggak salah saya minta kapia, waktu itu mungkin samanera atau biku, untuk beli jarum mungkin 3.000 lebih. Kayaknya banyak, saya minta banyak tapi toko jarum hanya punya sekitar 3.000-an dan mereka kayak, ini untuk apa? Nah, waktu saya menginformasikan orang lain tentang ini, maksudnya kan biar rejoice gitu. Mereka tidak merespon dengan cara yang saya kira gitu. Mereka kayak adanya orang bingung dan untuk apa? Atau kalau nggak salah ada yang tepuk dahinya, tepuk jidat. Itu saya sampai
Kalau nggak salah itu menyebabkan lain kali saya nggak mau kasih tahu dia lagi. Nah, itu. Jadi saya ditertawakan, diejek dan sebagainya ketika lakukan aneka dana. Jadi akhirnya no worry, no asosiasi, lanjut hantam. Ujung-ujung yang nikmati kan saya, ngerti nggak? Gitu. Jadi jangan pernah menyerah untuk kebajikan. Lalu yang lain lagi, bulu merah. Bulu merah saya danakan banyak. Kenapa? Selain bulu merah itu ini lempengan CD tau, CD room. Jadi waktu itu saya danain banyak pelita minyak. Kemudian saya letakkan CD room di belakang pelita minyak itu. Jadi kan dia ada pemecahan spektrum warna. Nah, salah satu kalau cahaya itu kan dia illuminate, menerangi. Nah, kebijaksanaan ada aspek menerangi. Makanya pelita bisa. Kemudian jarum itu bersifat menembus, membawa benang menembusi kain. Melihat korelasi satu sama lain, menghubungkan satu sama lain. Nah, kebijaksanaan punya kapasitas seperti itu. Menembus tirai kebodohan, ketidaktahuan, dan menyadari korelasi yang sudah ada. Kemudian yang sifat memecah spektrum begitu. Jadi kalau dana kristal, dana kaca yang sifatnya bisa refraksi cahaya begitu, pecah cahaya begitu, itu bagus pembiasan gitu. Jadi kayak CD room itu dia bisa pecah warna atau cahaya api lilin yang cuma satu warna jadi banyak warna. Wow, waktu saya danain itu kayak kurang lebih ini kebijaksanaan yang luar biasa dahsyat. Orang biasanya bisa belah rambut kebijaksanaannya. Ini kamu bisa belah cahaya. Ngerti nggak? Nah ini. Lalu setelah itu kalau nggak salah, selain itu juga dana bulu merah. Kenapa? Karena di antara segala bulu burung, bulu merah itu cukup spesial. Warna bulu burung merah. Oh iya, di sini belum ada bulu merah. Baik, sangat baik. Nah, warna dari banyak sayap hewan ya, seperti kupu-kupu, kemudian burung, kebanyakan itu pakai pigmen. Tapi burung merah kalau nggak salah itu bukan pigmen, atau sebagian besarnya atau seluruhnya saya kurang pasti, tapi itu bukan pigmen. Pigmen itu kan kayak warna biru, kayak yang celupan kain. Makanya warna bulu burung merah itu nyalanya beda. Terutama kalau di bawah sinar matahari. Tapi kalau enggak dia jadi jelek, jadi biasa. Jadi kalau gelap itu jadi buruk, enggak nyala. Kenapa? Karena bulu burung merah itu tercipta dari kekuatan kama yang sangat spesial, kama baik yang spesial. Jadi burung merahnya itu kama buruk. Tapi ada kama baik yang support, maka jadinya bulu yang indah, yang sangat spesial. Nah, struktur bulu itu, kalau nggak salah dia nggak punya warna atau warna yang gelap atau biasa, tapi dia ada microstructure. Jadi ada struktur yang sangat mikro yang bisa memecah cahaya. Jadi itu pembiasan cahaya, ngerti nggak? Canggihnya segitunya. Nah, mendanakan barang yang secanggih ini, karya teknologi alam yang secanggih ini, hasilnya kebijaksanaan yang bisa sangat dahsyat. Makanya bisa membedakan ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, ini kurang dikit, ini melenceng sedikit, ini perbaiki sedikit. Nah itu kemampuan menyadari yang halus-halus, yang beti sebagai tidak beti itu. Oke. Nah jadi nggak ada istilah dalam ajaran Buddha itu. Saya bisa memahami dia bertanya seperti itu karena dulu saya tidak suka Theravada yang ada di Indonesia itu karena kesannya begitu lemah dan tidak jelas. Lemah, gampang, rapuh. Nggak usahlah muluk-muluk. Bisa nggak ya? Gitu-gitu. Itu udah keracunan marah, jadi lemah. Kayak gajah kena obat bius. Jadi lemah, jadi sempoyongan begitu. Memalukan. Jadi ya, ajaran Buddha itu pasti. Berbuat baik, kama baik buahnya pasti manis. Kama buruk buahnya pasti pahit. Mustahil kama baik buahnya pahit. Mustahil kama buruk buahnya manis. Ngerti gak? Ini pasti. Dhamma itu pasti. Lalu, tapi kan ajaran Buddha gak ada juru selamat. Bodoh banget. Siapa bilang gak ada? Buddha salah satu gelarnya itu penyelamat semesta. Penyelamat makhluk. Jadi lalu Dhamma itu apa? Opanaiko, yang menuntun pada keselamatan. Dhamma itu juru selamat sejati.
Karena diselamatkan Dhamma sama Sambodhisatta jadi sama Sambuddha. Ngerti nggak? Gitu. Lalu sama Sambodhisatta yang sudah jadi sama Sambuddha membabarkan Dhamma agar makhluk diselamatkan oleh Dhamma. Lebih tepatnya agar makhluk mengizinkan dirinya untuk diselamatkan oleh Dhamma. Karena Dhamma tidak pakai kekerasan. Ini kuncinya. Bisa paham nggak? Dhamma tidak pernah maksa. Jadi kalau kamu nggak, kayak obat, nggak pernah suruh, makan saya biar kamu sembuh. Nggak. Tapi dia ada. Siapapun yang mau, monggo. Yang enggak ya terserah. Yang mau monggo, yang enggak mau ya wes. Bisa ngerti ya? Jadi yang ngajarin lemah-lemah begitu itu bukan ajaran Buddha. Itu sesat. Itu pakai label ajaran Buddha. Tidak ada. Saya nggak ada bilang kan kalau Anda baca Aspirasi Agung sudah pasti kehidupan ini juga jadi araha. Saya nggak ngomong gitu. Tapi saya bilang apa? Arahkan hati untuk capai araha di kehidupan ini juga. Jangan yang nanti-nanti. Tidak ada. Ada kalau nggak salah tradisi Thailand. Buat aspirasinya kurang lebih kayaknya bahasa Thailand mereka buatnya. Itu kayak kurang lebih saya lupa pastinya, tapi waktu saya tahu itu kayak aduh menjijikkan sekali, salah sekali, kayak biarlah akhirnya mencapai nibbana di suatu waktu nanti dan apa. Aduh, jangan kau dorong makin jauh lagi, ngerti nggak? Kekuatan elemen kesadaran itu begitu dahsyatnya. Kalau kamu bilang nibbana tuh masih jauh, nibbana itu kamu mendorong dengan kekuatan elemen kesadaranmu, kamu mendorong agar saya makin jauh dari nibbana. Kita nggak bilang nibbana itu bisa dicapai sekarang juga, tapi biarlah itu terjadi sekarang juga. Maka jaraknya makin dekat. Bukan nibbananya yang jauh. Elemen kesadaran yang gross itu jauh dari nibbana, ngerti nggak? Nibbananya nggak kemana-mana. Nibbana itu elemen yang nyata, tidak rancu. Lihatlah yang dalam tanda kutip Buddhisme Indonesia ngomongin nibbana gimana, kekosongan bla bla bla, tapi rancu. Betul, nibbana itu kekosongan dari rupa, dari materi dan mentalitas, kekosongan dari 7 elemen inferior. Iya, tidak rancu. Jadi bisa paham ya, menyatakan bukan menjanjikan. Saya aduh sudahlah, kalau Anda sudah hidup cukup lama, kalau Anda sudah mengalami cukup banyak, kalau Anda sudah melihat, sudah bertemu cukup banyak makhluk hidup, lepaskanlah harap akan janji. Capek. Janji belum dipenuhi, capek berharap. Janji kalau dilanggar, sakitnya tiada tara. Jadi jangan kalau ada orang bilang, ku janjikan kepada Allah. Nggak usah percaya sama janji-janji. Jangan, bukan. Kalau Anda mau percaya janji, saya nggak urus. Tapi maksudnya jangan letakkan hatimu, jangan sandarkan hatimu pada yang namanya janji. Tapi kalau kita janji, kita perlu penuhi. Sandarkan hati hanya pada kebenaran. Kebenaran itu apa? Berbuat baik, benih kebaikan buahnya manis. Benih kejahatan buahnya pahit. Begitu, sesegera mungkin, secepat mungkin. Kenapa ada kata mungkin? Jadi sesegera mungkin, secepat mungkin, kan biarlah capai arhata, artinya biarlah terbebas dari derita dengan mutlak. Itu karuna atau aspek meta juga ada, meta karuna. Kemudian sesegera, secepat, senyaman mungkin. Kata mungkin ini UPK. Karena kenapa? Kamasaka. Ada kekuatan kama masing-masing makhluk, tapi saya mau itu terarahkan secepat yang mereka bisa. Ngerti nggak? Kalau misalnya satu makhluk itu jadi kupu-kupu sekarang, dia nggak mungkin capai arahata sekarang juga dalam kehidupan itu gitu, nggak mungkin. Tapi kita bilang sesegera mungkin, bisa aja dia meninggal jadi manusia atau jadi dewa lalu capai araha, ngerti nggak? Kalau tidak dengar aspirasi agung, kalau tidak melafalkan aspirasi agung, bisa saja masih nggak tahu berapa triliun asangkhya mahakapa. Bisa ngerti? Satu dalam kehidupan ini saja bisa capai araha, atau satu kehidupan lagi bisa capai araha, dibandingkan dengan masih ada triliun asangkhya mahakapa baru jadi araha. Cepat nggak ini? Cepat. Nah, maka agar bisa paham kenapa aspirasi kekuatannya begitu dahsyat, belajar padhana.
Saya ngecek Padhana lewat meditasi langsung. Jadi bisa nonton bagaimana Padhana terjadi. Ya masih sangat kecil lah, tidak ada apa-apanya. Tapi ya, oh jadi itu hukum alam, itu kepastian. Saya menyatakan kebenaran, menyatakan kepastian. Aspirasi agung itu bukan semoga saya jadi arahan, bukan dengan mental yang bisa nggak ya H2C harap-harap cemas, bukan gitu, ndak ada. Itu setting, makanya dia power. Yang cukup peka begitu dia deklarasi aspirasi agung, setiap kali dia deklarasi aspirasi agung, sense of power, rasakan kekuatan itu kuat sekali. Dia nggak lemah, dia nggak ada semoga berikanlah, nggak ada gitu, nggak ada mengemis. Jadi begitu. Nikmat sekali kekuatan buah dari dana daging babi tadi itu. Dahsyat sekali. Saya hari ini puasa benar, tapi bisa lupa puasa. Iya karena aduh kenyang tubuh dan hati. Makanya kalau yang dengar juga kayak ini pas sekali kan, dan ini pembabaran tentang kekuatan dan powernya juga sangat signifikan, sangat bagus, sangat bagus, sangat bagus. Karena pertanyaan itu dia menanyakan keraguannya tapi masih santun, karena dia bilang berasa kayak bukan Buddhism tapi menurut saya loh ya, itu santun. Nah, bukan kayak menyerang gitu. Nah, itu oke. Karena pertanyaan yang santun itu maka pembabaran ini terbit. Jadi enggak, pokok apapun yang melemahkan hati Anda, hati-hati. Kalau dia bilang itu labelnya Dhamma. Hati-hati, enggak. Setiap suku kata Dhamma itu kekuatan, bergaung, bergema dengan kekuatan dan kekuasaan mutlak. Apa bukti aspirasi agung itu kekuatannya? Enggak kebayang. Sederhana. Anda tahu Bante Dewadatta? Bante Dewadatta itu dengan sangat kekehnya, kelahiran demi kelahiran sangat sering berusaha mencelakai Bodhisatta. Sebagai raja, Bodhisatta sebagai anaknya itu diperintahkan dibunuh. Potong kaki, potong tangan, empat itu udah berdarah, lalu akhirnya kalau nggak salah dilempar bayinya itu ke udara lalu ditembus dengan pedang. Dibunuh dengan sangat sadis. Sampai Mahapajapati Gotami yang waktu itu jadi permaisurinya, raja yang bakal jadi Bante Dewadatta itu meninggal di tempat. Saking nggak mampu tahan lihat anaknya digituin sama bapaknya sendiri. Kenapa? Karena Bante Dewadatta yang waktu itu jadi raja itu cemburu sama kasih sayang si ibu pada si anak. Nah, jadi banyak kelahiran demi kelahiran. Kenapa? Karena salah satu adalah ketika mereka terlahir di satu waktu, calon Buddha Gautama dan calon Bante Dewadatta sebagai pedagang. Lalu mereka kayak ada perjanjian. Pernah dengar ceritanya? Seriwan. Mereka jadi pedagang. Singkat ceritanya mereka jadi pedagang, lalu kayak mereka bagi area penjajahan barang dagangan mungkin ya, atau daerah bisnis, area bisnis. Kalau nggak salah mereka menyeberang ke satu tempat, lalu oke, saya jajain daerah ini, kamu jajain daerah itu. Kalau saya udah selesai di daerah ini, kamu bisa jajain di daerah ini, dan saya bisa jajain di daerahmu, kurang lebih begitu. Lalu dah loh, jalan-jalan. Nah, bakal Bante Dewadatta itu kalau nggak salah di depan satu rumah ya. Ada satu rumah, itu mungkin dulu keluarga yang sangat kaya. Tapi akhirnya mungkin miskin, jatuh miskin, sisa satu cucu perempuan dengan satu neneknya. Lalu cucu perempuan kalau nggak salah bilang, "Nek, saya mau perhiasan atau apa." Lalu aduh kita nggak ada uang. Lalu cucunya mungkin bilang, "Ini ada satu kayaknya piring yang kita udah lama nggak pakai. Itu aja coba dijual." Itu ada pedagang. Piring itu udah kotor sekali, mungkin udah kucel sekali ya. Lalu ketika si nenek akhirnya dengan enggan, dengan malu dan apa gitu kan, tapi akhirnya oke, dia tawarin ke si pedagang. Lalu si pedagang itu dia lihat, kalau nggak salah dia gores dengan jarum atau kuku atau apa, dia lihat emas. Itu piring emas murni. Tapi saking serakahnya, padahal kalau dia ya udah ini jual berapa, udah kotor mau jual berapa gitu kan, kasih murah sekali kan bisa. Tapi saking serakahnya, dia kalau nggak salah dia banting itu kayak apa-apaan ini, sejelek ini, ini mau apa? Kalau nggak salah kasih gratis pun
apal pokok dihina lah. Lalu aduh malu sekali dan apa, akhirnya si nenek dan si itu kan mundur ya. Lalu kenapa? Dia rencananya nanti dia mau kunjungi lagi, lalu mungkin minta gratis atau dengan yang lebih murah lagi bahkan. Oke? Nah, lalu akhirnya dia pergi. Lalu karena dia udah lewat kan, Bodhisatta datang dong. Akhirnya Bodhisatta, giliran Bodhisatta datang. Si cucu kalau nggak salah kayak, oke coba tawarin ke yang ini. Nenek kayak, kamu lihatlah yang tadi aja kayak gitu. Si cucu mungkin bilang, tapi yang ini kan kayaknya wajahnya lebih baik, perilaku karakter mungkin lebih baik. Jadi dicoba. Ketika diberikan, Bodhisatta tahu ini emas, ini emas. Dia ngomong sama si nenek, nek, kurang lebih kayak, bahkan kalaupun saya kasih semua barang yang saya bawa, ini nggak bakal cukup. Tahu si nenek kan jadi luar biasa happy gitu. Kurang lebih kayak, berikan saja yang istilahnya kamu mau berikan, lalu kayak, karena kebaikan hatimu yang mengubah ini jadi emas. Sebelumnya kan sampah katanya, kurang lebih ya. Jadi akhirnya ya Bodhisatta kalau nggak salah berikan semua barang dagangannya dan semua uang yang dia ada, sisa untuk nyebrang sungai. Secepat mungkin pergi ke sungai, tepi sungai, naik perahu. Lalu nggak lama kemudian yang bakal bantu Dewadatta balik. Lalu kayak, oh sini mana itunya, saya mau ini. Dia bilang, kurang lebih si nenek mungkin bilang ke pedagang jahat atau apa. Itu sudah diambil, kami jual kepada pedagang yang baik hati itu, dan dia ini itu. Begitu dengar begitu, dia kayak aduh, kehilangan harta yang begitu dahsyatnya. Dia langsung kalau nggak salah, saking marahnya dia jadi kayak gila. Kalau nggak salah dia robek ininya, pakaiannya semua, saking ininya marah dan ngamuknya. Barang dagangannya semua ditinggalin, tapi dia bawa timbangan, lengan timbangannya kalau nggak salah, kan logam. Lalu dia kejar sampai ke tepi sungai. Bodhisatta mungkin udah agak jauh kan, tapi belum sampai ke seberang. Lalu dia acung-acungkan itu lengan timbangannya, kayak kembali, berhenti, kembali, kamu mengambil hartaku atau apa. Lalu ya Bodhisatta ya nggak bakal kembali lah. Setelah dia sadar Bodhisatta nggak kembali, saking marahnya dia muntah darah, jantungnya hancur, dia muntah darah. Lalu kalau nggak salah dia bersumpah, berikrar, bertekad, beraspirasi, biarlah sejak saat ini seng seng se kayak dari kehidupan ke kehidupan saya akan menghancurkanmu, saya akan, ngerti nggak? Dan kalau nggak salah Bodhisatta mendengar dia aspirasi gitu, dan biarlah setiap kali kamu kayak menghancurkan, merusak saya, menyakiti saya, mencelakai saya, kalau nggak salah Bodhisatta dengan jarinya atau dengan tongkat atau apa, garis air di tanah, di air. Waktu dia aspirasi gitu, setelah dia aspirasi mungkin Bodhisatta garis di air, biarlah setiap kali kamu melukai, dia melukai, menyakiti, mencelakaiku, kemarahanku tidak akan bertahan lama seperti garis ini tidak bertahan lama di air. Nah ini salah satu cara buat aspirasi, ditumpukan pada kebenaran alam, ngerti nggak? Itu bukan simbol, enggak. Dengan kekuatan pernyataan kebenaran ini bahwa garis tidak bertahan lama di air, biarlah. Tapi itu bisa nggak dinyatakan, arahkan hati. Nah maka coba lihat, aku Salacita itu sangat gross dan lemah dibandingkan Kusalacita. Kesadaran yang tak bermanfaat itu jauh gross dan karenanya lemah. Karena yang punya kekuatan hanya yang refine. Yang gross itu nggak bisa hitung punya kekuatan, punya kekacauan. Jadi apalagi kalau seorang bahkan aspirasi yang didukung oleh sesuatu yang sangat nggak punya kekuatan gitu, punya power untuk bisa menyebabkan itu terjadi lagi dan lagi. Lagi dan lagi dia berusaha mencelakai Bodhisatta sampai di eksistensi terakhirnya sama Sang Buddha. Bisa ngerti nggak? Apalagi kekuatan aspirasi yang di backup oleh kekuatan kebaikan. Bahkan yang Sangwata, yang asosiasi dengan siklus lahir mati. Danain sebutir pasir ke semut lalu kayak biarlah saya jadi kaya. Bisa. Powernya dahsyat.
Tapi saya nggak sarankan karena terlalu kecil. Dibandingkan dengan danain sebutir pasir ke semua, biarlah araha bagiku dan semua makhluk di semesta raya. Jadi kalau kita aspirasi biarlah saya jadi araha, itu udah dahsyat tapi masih jauh kecil dibandingkan biarlah saya dan orang tuaku capai araha. Apalagi buah dari biarlah saya dan semua makhluk di semesta raya capai arahata. Ngerti nggak? Artinya apa? Kebajikan sifatnya apa? Memenuhi keinginan, mendukung tercapainya tujuan. Artinya apa? Kalau kamu aspirasi, biarlah dengan kebajikan ini saya capai araha. Ya udah, kamu araha, kebajikannya bisa hilang mungkin. Mungkin ya, saya nggak tahu pastinya juga. Tapi kalau kamu bilang biarlah dengan kekuatan kebajikan nih, saya, Anda, dan semua makhluk di seluruh semesta raya capai arahata. Segera, cepat, kilat, nyaman, mudah, lancar. Efektif, efisien. Ngerti nggak? Selama masih ada makhluk hidup yang belum araha, kebajikan itu nggak bisa berhenti. Ini seninya. Ngerti nggak? Menulis program. Samsara itu komputer besar. Super komputer. Makanya bisa lihat saya sangat tekankan pentingnya grammar, tanda baca, spasi. Coba nulis program asal-asalan. Tidak apa-apa lah, cincailah 1 koma lebih. Cincailah 1 spasi lebih. Kacau, tidak dapat. Lalu nanti nggak dapat dia protes. Ini nggak berguna ini. Oke? Jadi ini pembabaran yang sangat menyenangkan karena ini menebas sangat banyak ajaran sesatnya marah. Yang satu, aduh aspirasi aja mana ada gunanya. Ini satu. Yang kedua, ini sesat yang pertama. Sesat yang kedua, aspirasi sih bagus, tapi kalau cuma aspirasi mana ada kekuatannya, kan perlu berbuat baik. Halo? Aspirasi yang diarahkan pada arahata, pada kebijaksanaan, bahkan pada kebaikan umum, itu kebaikan agung. Aditana parami, aditana itu masuk parami loh. Bisa ngerti nggak? Jadi nggak ada kasih tempat dengan cuma aspirasi saja. Tinju, aspirasi nggak cuma. Saya bahkan tidak izinkan orang itu selesaikan kalimatnya. Aspirasi tidak ada cuma. Lalu dia bilang, kalau gitu artinya nggak usah dana sila bawana gitu, aspirasi aja terus. Kamu sesat lagi. Saya kan nggak ngomong gitu. Ini makhluk awam, makhluk samsara itu dia terpimpong di 2 kutub karena dijebak marah. Satu sisi aspirasi mana punya power, lakukanlah. Tendensi untuk melakukan dengan membuta itu sangkara. Sangkara bajai winyana, sangkara nanti hasilkan winyana patisan di winyana lagi, kelahiran lagi. Akarnya apa? Awija, ketidaktahuan. Ini lagi dibabarin pengetahuan tentang seni aspirasi. Makanya kita kerjanya di akar. Kalian pikir tanpa alasan itu yang apa? Iklannya Microsoft bisa diprotes dan diturunkan. Itu biayanya nggak besar, nggak kecil loh. Emangnya kalian pikir tanpa alasan bisa ada petisi begitu banyak yang diarahkan ke Bill Gates? Kalian pikir bukan tanpa alasan. Sampai sekarang masih relatif aman. Kalian pikir tanpa alasan. Pak Jokowi berpikir tentang yang dapat info tentang yang krisis pangan. Kekuatan aspirasi agung. Kalian pikir bukan tanpa alasan Kim Jong Un sakit. Dan sebagainya. Aspirasi agung itu powernya dahsyat. Jangan dipakai untuk yang buruk. Jadi ekstrim yang lain gak usah, semua kebajikan gak usah, aspirasi agung aja. Tapi bahkan walaupun marah mengajarkan begitu, makhluk yang lakukan aspirasi agung tetap mustahil nantinya dia enggan melakukan kebajikan, tidak. Bahkan kalaupun seorang pegang ajaran yang sesat di sebelah kanan, yang ekstrim kanan, udah saya tidak lakukan semua kebajikan, saya aspirasi agung aja tiap hari. Itu pun dia masih akan dapat manfaat dahsyat. Kenapa? Karena kekuatan aspirasi agung lampaui kekuatan marah. Akan terkondisikan dia dapat pemahaman, dana sila bawana tetap penting, tapi aspirasi agung sebagai mahkotanya. Untuk jadi manusia yang utuh itu kan gak bisa cuma kepala kan. Ya kepala penting, terpenting, tapi gak bisa cuma kepala. Gitu. Nah, jadi aspirasi agung
bedanya sama kepala, dia itu wajira bija, dia itu benih intan yang nggak bisa dihancurkan. Darinya akan tumbuh semua parami, akan tumbuh semua kekuatan. Kenapa? Aspirasi agung dia itu karuna dan panya. Karuna itu apa? Biarlah saya, Anda, semua makhluk di semesta raya sampai arahata. Artinya bebas dari segala derita dengan sempurna. Itu karuna. Dan panyanya apa? Pengetahuan bahwa untuk bebas dari derita itu lewat arahata. Ngerti nggak? Dan mau itu sesegera, secepat, senyaman, efektif, efisien. Itu panya. Dan senyaman mungkinnya juga karuna. Jadi itu jalinan, jaring, sulaman, rajutan, karuna dan panya yang sangat rapat. Makanya itu akan bebas, itu jaring penyelamatan semua makhluk. Nggak ada makhluk yang bisa tidak tercakup. Bisa lihat, ini dhamma. Powernya mutlak. Jadi kita nggak usah pusing setan mau berapa banyak di dunia ini, kita nggak usah pusing ajaran sesat mau seberapa banyak, kita nggak usah pusing neraka ada berapa banyak makhluk. Begitu Anda, kalau Anda punya belas kasih, istilahnya begitu Anda lafalkan, Anda kumandangkan aspirasi agung walaupun sekali seumur hidup, semua makhluk di seluruh semesta raya sudah tidak bisa lama eksis di samsara. Mau dia setan yang sesetan-setannya sekalipun. Ngerti nggak? Itu kekuatan aspirasi agung. Saya sukanya itu kekuatan yang mutlak. Saya tidak suka bertempur. Saya suka menang. Pertempuran yang bisa kalah saya tak mau masuk. Saya orangnya nggak suka resiko, nggak suka bahaya. Saya obses dengan keamanan. Saya obses dengan keberhasilan, dengan kesuksesan. Saya sangat, makanya bisa lihat ya, kalau Ko Anton tahu saya cukup perfeksionis. Lalu tapi perfeksionis, tapi kita hindari pakai kekerasan. Saya nggak toleransi kesalahan dan apa dengan signifikan, tidak. Bahaya dan sebagainya, tidak. Tidak ya tidak. Mau itu yang sudah sedekat seperti Tera pun saya hantam-hantam habis-habisan juga kan. Ini salah. Dia bilang cicak makhluk refine. Tinju. Nah, dia senang karena cicak itu makannya nyamuk gitu kan. Ini sesat. Udah terjebak, udah terperangkap gitu. Nah, maka yang saya suka itu yang mutlak. Jadi kenapa banyak orang tidak suka Theravada yang di Indonesia? Mereka lebih ke Mahayana dan Tantra. Karena Mahayana dan Tantra menjanjikan kekuatan, tapi berbohong. Tapi bohong parah, sesat parah. Itu kebohongan dahsyat. Mereka bohong dengan dahsyatnya. Mereka mengkhianati semua yang percaya pada mereka. Dan karenanya hati saya tidak bisa menerima saat itu untuk melepas Mahayana dan Tantra walaupun udah jelas itu sesat. Tapi sakit sekali, kayak harus balik ke yang lemah begitu. Saya nggak mau. Maka saya kayak incline untuk temukan kekuatan. Dhamma kalau ajaran sesat aja bisa menjanjikan kekuatan, istilahnya ya, logikanya Dhamma sejati tentunya kekuatan lebih mutlak dong. Karena yang murni selalu lebih dahsyat powernya daripada yang kotor. Maka sangat beruntung aspirasi agung terbit. Aspirasi agung itu kekuatan mutlak. By the power of all truths. By the power of all merit, all parami. By the power of all Buddha, all Dhamma, all Abhidhamma, all Vinaya, all Sangha, all Paseka Buddha, all Arha, all Arya, all Bodhisatta, all Yamadeva, all Pandita. By the power of all beings. By the power of all five niyama. May I, may you, may all beings in the entire universe enjoy arahantship as soon as possible, as comfort as possible, as effective, as efficient as possible in this very moment now. Jadi itu dahsyat sekali. By the power of semua yang punya kekuatan itu, semua kekuatan itu kita cengkram. Tidak masuk dari genggaman aspirasi agung. Semua Buddha, tidak ada satupun Buddha yang kekuatannya tidak digunakan untuk backup kekuatan aspirasi agung. Ngerti nggak? Ini kekuatan aspirasi agung. Kekuatan Dhamma ini. Aspirasi agung terbit dari pengetahuan akan seni aspirasi. Lalu yang sangat mengagumkan itu by the power of all beings. Dengan kekuatan semua makhluk. Jadi kekuatan di alam ini tuh banyak kekuatan yang nggak ada tuan. Karena makhluk nggak sadar mereka punya kekuatan, ngerti nggak? Nah,
kekuatan itu kita arahkan dengan kekuatan alam. Karena yang punya kekuatan bukan makhluknya tapi alam. Dengan kekuatan semua makhluk. Makanya yang tanda tangan petisi itu 300-an ribu. Dan saya nyaris nggak tahu apa-apa tentang isi petisinya. Tapi terjadi kan? Untuk hal yang akan baik. Mencegah kejahatan, mencegah pencelakaan makhluk. Ngerti nggak? Itu. Makanya aspirasi agung itu enak karena dibandingkan bertempur sendiri, lebih nyaman itu kalau ada pasukan yang bertempur untuk kita. Dibanding bertempur dengan pasukan yang banyak, lebih bagus itu utus pasukan elit. Lebih gak banyak korban jiwa atau bahkan bisa 0, tapi tercapai. Dibandingkan pakai pasukan elit, lebih enak itu pakai sihir. Karena dengan satu penyihir yang cukup kuat, itu mau 70 ribu, 700 ribu, 7 juta tentara bisa habis. Tanpa sedikit pun darah tumpah dari pihak sini. Itu kekuatan sihir. Lebih enak daripada pakai kekuatan sihir itu bertempur dengan kekuatan alam. Begitu. Bisa lihat. Kalau ada orang menyatakan yang beliau ajarkan itu kayak bukan ajaran Buddha, saya nggak bisa menyalahkan dia karena saya tahu logika anak kecil itu terbit dari mana, logika tunas tauge hijau muda itu terbit dari mana. Karena dia salah kira ajaran sesat yang dia kira ajaran Buddha itu udah dia terima dalam hatinya sebagai ajaran Buddha. Saya kasih tahu ajaran Buddha cirinya tidak ada kelemahan, satu suku kata pun tidak ada kelemahan. Ajaran Buddha itu kebaikan, dan kebaikan beda dengan kelemahan. Jauh dari kelemahan, kelembutan jauh dari kelembekan. Untuk paham apa beda keras, lembek, dan lembut. Keras itu seperti keramik dijatuhkan dari 2 meter, berkeping-keping. Lembek itu kayak agar-agar, jatuhkan dari 2 meter, berkeping-keping. Yang keras dan lembek, itu dua-duanya buruk, dua-duanya gross. Yang refine itu lembut. Lembut itu apa? Kayak bola tenis, jatuh dari 2 meter, membal. Tidak ada luka. Dirinya tidak terluka, yang lain tidak terluka. Maka bisa lihat gaya ilmu elemen seperti itu. Bumi luas, langit luas, saya bebas, kamu bebas. Tapi Mara, ajarannya adalah lukai yang lain. Oh, kamu mau baik ya? Kamu mau jadi baik, kamu mau jadi spiritual. Kamu tidak mau melukai yang lain. Oke, lukai dirimu. Ngerti? Orang mau belajar, masa sih kamu blok? Halo, kalau cara dia belajar membuat saya capek mengajar, saya blok. Tidak bisa, istilahnya saya izinkan diri saya dikorbankan, dilukai, disakiti untuk menyenangkan yang lain. No. Tidak ada itu. Tidak ada. Kebajikan tidak pernah mengorbankan apapun dan siapapun selain kejahatan. Yang mengorbankan itu kejahatan. Makanya bisa lihat ajaran-ajaran kejahatan itu selalu minta korban. Korban darah, korban hewan, korban manusia, korban. Ajaran Buddha tidak ada pengorbanan selain kejahatan. Ngerti kan? Makanya dia jadi puja yang tertinggi, persembahan tertinggi. Korbankan kejahatan. Oke, cukup jelas. Ada pertanyaan lagi? Sangat bagus. Saru. Jadi semangatlah aspirasi agung ya. Bagi yang belum tahu aspirasi agung silakan nanya ke caretaker. Kemungkinan sih di bawah video ini akan diberikan mungkin di area komen yang dipin ya, bisa dilihat teks aspirasi agung. Karena saya sangat terinspirasi dan apresiasi pada satu sahabat yang ternyata dia berusaha menuliskan aspirasi agung sembari mendengar waktu kami bacakan di video ya. Aspirasi agung sehari, seumur hidup walaupun baca sekali, itu dahsyatnya sudah dahsyat, apalagi kalau sehari sekali ya. Jadi kalau bagi anda yang berbelas kasih kepada diri dan semua makhluk di seluruh semesta raya, bagi anda yang ingin menyelamatkan diri dan semua makhluk di seluruh semesta raya tanpa lewat satu makhluk pun, kumandangkanlah. Kami nyatakan ini kepada anda, kumandangkanlah aspirasi agung sehari minimal sekali. Oke? Semangat. Namo Buddhaya. Jadi baru saja setelah selesai rekaman yang barusan, saya menyatakan kayak kepada Ko Anton kayak saya sangat berterima kasih pada Ko Anton karena
Betapa banyak manfaat yang telah ia berkahkan untuk saya dan semua makhluk di seluruh semesta raya. Dan yang untung paling dahsyat adalah saya. Ya, segalanya, nyaris segalanya itu diberikan oleh Ko Anton ya. Tempat tinggal, makanan, pakaian, obat-obatan, antar jemput kemana-mana, logistik koordinator juga, jadi bantu penyediaan logistik, komunikasi dengan donatur, dan sebagainya, bantu handle pemula juga sebagai caretaker, dan sebagainya. Lalu saya kurang lebih sampaikan, saya dengan senang hati meletakkan puncak kepala saya di bawah telapak kakinya, karena usia juga lebih tinggi. Lalu beliau dengan dalam tanda kutip rendah hati, sebagaimana yang diketahui orang pada umumnya, konsep rendah hati beracun dalam tanda kutip, saya cuma meneruskan pertanyaan. Ini salah, ini error. Jadi walaupun dia berjasa sangat dahsyat pada saya, kalau salah ya saya bilang salah. Meneruskan pertanyaan itu tidak cuma. Itu perlu paham ya. Lalu responnya gimana biar tidak angkuh? Gini, itu berkat adanya pertanyaan untuk saya teruskan. Beda nggak? Jadi itu kayak orang memberkahi, menumpahkan, mencurahkan gunung bunga pujian kepada kita, dan kita curahkan ke sana. Ngerti nggak? Lempar tanggung jawab itu. Lempar berkah yang dicurahkan itu. Berikan. Lalu nanti yang bertanya atau apa yang ujung-ujung terima itu, ini karena kekuatan Buddha Dhamma Sangha. Jadi bukan tentang, enggak, kok ini kebajikan kecil aja, enggak ada apa-apa. Enggak, kebajikan jangan pernah dihina. Itu ajaran Mara. Karena itu masuk subsadar. Jadi rendah hati perlu rendah hati sesuai Dhamma. Jangan rendah hati yang keracunan. Oke, sangat bagus. Kembali lihat kan manfaat berapa banyak dari Ko Anton. Siapapun yang merasa mendapat manfaat dari hadiah acara, dari channel ini dan sebagainya, berterima kasihlah luar biasa banyak pada Ko Anton. Wakili dia dalam setiap kebajikan Anda, limpahkan seluruh jasa kebajikan Anda kepadanya dan sebagainya. Karena kalau tidak ada Ko Anton, banyak dari pembabaran tidak terjadi. Dia banyak bertanya, dia datang, dia nanya. Jadi mengandalkan kekuatan karma, dan dia juga refine elemen. Mengandalkan kekuatan karmanya, kami mudah sekali membahas banyak hal. Bahkan yang dalam atau yang halus yang biasanya susah dibahas. Karena Ko Anton ada, pakai kekuatan elemennya itu jadi mudah, jauh mudah dibahas. Dan karenanya juga yang menginspirasi kami untuk pakai Zoom lah, pakai Instagram Live lah, pakai FB Live. Dan ngerekam seperti ini. Itu karena Ko Anton. Perannya sangat besar ya. Jadi silakan share merit berkahi Ko Anton ya.